belajar Bahasa Indonesia tema 4 subtema 2 dari materi yang akan kita pelajari masih sama dengan materi minggu lalu, yaitu tentang kalimat saran. Apa itu yang dimaksud dengan saran? Saran dapat diartikan suatu pendapat, usulan, atau anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk memperbaiki sesuatu. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, atau usulan yang disampaikan kepada seseorang untuk suatu permasalahan. Jadi ketika seseorang biasanya cerita ke anak-anak tentang permasalahan yang ada, nanti kita akan memberikan saran, pendapat terkait dengan permasalahan tersebut. Kita juga dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks bacaan. Namun, kita harus membaca teks tersebut sampai selesai terlebih dahulu untuk dapat menemukan kalimat yang berisi saran. Jadi ketika anak-anak sedang membaca cerita, bacalah cerita tersebut dari awal sampai selesai terlebih dahulu untuk dapat menemukan kalimat saran yang ada dalam teks bacaan. Sebelum menyusun kalimat saran, yang pertama kita lakukan, kita harus menemukan terlebih dahulu permasalahan yang ada dalam teks bacaan. Jadi ketika kita sudah tahu permasalahannya, kita dapat memberikan saran yang tepat. Setelah permasalahan kita temukan, kita dapat menemukan pendapat yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalimat saran dapat menjadi penyelesaian dari permasalahan yang ditujukan dalam teks. Jadi, kalimat saran itu menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Kalimat permasalahan dan kalimat saran harus kita tulis menggunakan kata-kata yang baku. Nah, di sini anak-anak bisa memperhatikan cerita yang ada. Di sekolah Novi, setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Semua murid wajib mengikutinya. Meskipun wajib, Novi tidak mengikuti upacara. Novi malah asik minum minuman soda di kantin. Sewaktu jam sekolah dimulai, Novi sakit perut. Ibu guru segera membawanya ke UKS. Obat-obatan di UKS tidak bisa mengurangi rasa sakit perutnya. Kemudian Novi dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata Novi sakit mah. Novi harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Nah, setelah kita selesai membaca teks dari awal hingga akhir, kita dapat menemukan permasalahan yang ada. Permasalahannya apa saja? Yang pertama adalah Novi tidak mengikuti upacara bendera. Meskipun tadi bersifat wajib, namun Novi tidak mengikuti upacara. Dan permasalahan yang kedua adalah Novi sakit mah dan dirawat di rumah sakit. Jadi Novi tidak dapat mengikuti pelajaran pada hari itu. Lalu saran yang dapat kita berikan untuk Novi apa? Yang pertama adalah Novi sebaiknya mengikuti upacara bendera. Dan yang kedua, Novi sebaiknya tidak minum minuman bersoda agar tidak sakit mah. Nah, di sini pembelajaran tentang kalimat saran sudah selesai. Silahkan anak-anak mengerjakan soal yang ada di Google Classroom. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Baik, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Wawan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4 subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Kemarin kalian dengan Pak Cahyo sudah belajar tentang hak dan kewajiban kalian di rumah. Sekarang pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah.
Setiap warga sekolah memiliki kewajiban dan hak yang berbeda sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Kewajiban dan hak warga sekolah harus dilaksanakan secara seimbang. Contohnya, kewajiban masing-masing warga sekolah. Yang pertama adalah kewajiban utama kepala sekolah adalah untuk mengatur, mengawasi seluruh kegiatan sekolah. Yang kedua, kewajiban utama seorang guru adalah mendidik dan membimbing siswa dalam belajar. Ketiga, kewajiban utama petugas TU adalah mengurus urusan administrasi sekolah. Keempat, kewajiban utama pustakawan adalah menata dan mengatur buku-buku perpustakaan. Kelima, kewajiban utama seorang satpam adalah menjaga keamanan dan ketertiban warga sekolah. Keenam, kewajiban utama pelaksana kebersihan adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ketujuh, kewajiban utama seorang sopir antar jemput adalah mengatur dan menjemput siswa. Kedelapan, kewajiban utama petugas operasi adalah membantu mengurus keperluan perlengkapan sekolah. Selanjutnya, untuk kewajiban siswa di sekolah adalah pertama, 1. Menghormati kepala sekolah dan guru. Yang kedua, menaati tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan di sekolah. Yang keempat, memelihara kerukunan dan persatuan di sekolah. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Keenam, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti di dalam kelas dan di perpustakaan. Yang ketujuh, bermain di halaman sekolah pada jam istirahat. Kedelapan, membuang sampah pada tempat sampah. Dan yang kesembilan, tidak boleh mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah, dan lain-lain. Untuk hak anak di sekolah, yang pertama, bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Yang kedua, mendapatkan pengajaran dan ilmu pengetahuan dari bapak ibu guru. Yang ketiga, menyampaikan pendapat saat diadakan diskusi kelas. Keempat, diperlakukan dengan baik dan adil oleh guru saat belajar di dalam kelas. Kelima, memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman. Yang keenam, memiliki lingkungan sekolah yang sehat. Dan yang terakhir, nomor 7, menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik dan lain sebagainya. Baik, anak-anak, pembelajaran kita cukup sekian. Anak-anak dapat mengerjakan latihan soal pada Google Form yang sudah Bapak Ibu berikan. Tetap semangat, Tuhan memberkati.